Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ratna dalam materi kewirausahaan. Hari ini saya akan menyampaikan pengantar kewirausahaan. Ingat, catat semua materi secara lengkap dan rapi. Baiklah, kita mulai. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961/M/11/1995. Lalu sifat-sifat apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Yang pertama, harus percaya diri. Jadi yakin pada dirinya sendiri. Yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Di sini proses diamati. Kemudian yang ketiga, harus berani mengambil resiko, memiliki jiwa kepemimpinan dan keorisinalitas atau keaslian produk, serta berorientasi ke masa depan. Nah, sikap dan perilaku seseorang yang melibatkan keberanian mengambil resiko atau kemampuan berpikir kreatif dan inovatif disebut dengan sikap entrepreneurship. Lalu apa saja yang menjadi faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan? Jadi, seseorang yang ingin berhasil, dia harus berani mengambil resiko. Gagal adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jika gagal, tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Cobalah kembali. Evaluasi kegagalan mulai kembali dengan perencanaan dan perhitungan yang lebih matang. Belajarlah dari kisah-kisah pengusaha sukses dalam menjalankan usaha. Keberhasilan hanyalah milik orang-orang yang bisa bangkit dari kegagalan. Nah, di sini untuk jenis-jenis wirausaha ada 4. Yang pertama adalah wirausaha dalam bidang kerajinan. Yang kedua, wirausaha dalam bidang rekayasa. Ini adalah pembuatan alat-alat yang mendukung. Yang ketiga adalah pada bidang budidaya. Yang keempat adalah pada bidang pengolahan. Saya bahas satu persatu ya. Untuk kerajinan, hal yang pertama dilakukan prosesnya. Jadi kalau kita berwirausaha itu ada 5 step yang harus dilakukan atau 5 langkah yang dilakukan, baik itu pada kerajinan, pengolahan, budidaya maupun rekayasa. Nah, untuk kerajinan ini yang pertama adalah merencanakan dulu, perencanaan usaha kerajinan. Lalu setelah itu membuat perancangan dan memproduksi kerajinan. Yang ketiga, membuat perhitungan biaya produksi kerajinan. Jadi setelah merencanakan, membuat sampel atau membuat dulu sampling bahan, sampel dari alat atau hasil kerajinan, itu kemudian dihitung perkiraan biaya produksinya, lalu mencari celah untuk pemasaran langsung. Yang terakhir adalah mengevaluasi hasil kegiatan usaha kerajinan. Jadi ini adalah yang harus dilakukan sebelum hasil dari kerajinan itu dijual ke publik atau ke umum. Jadi mulai dari perencanaan, perancangan dan produksi, perhitungan biaya produksi, pemasaran langsung sampai evaluasi. Yang kedua adalah kewirausahaan dalam bidang rekayasa. Ini adalah pembuatan alat-alat yang mendukung hasil pekerjaan. Kemudian ini mulai dari perencanaan usaha rekayasa. Setelah direncanakan, maka membuat perancangan dan produksi rekayasa. Setelah itu, membuat perhitungan biaya produksi rekayasa dari sampel dari produk yang pertama tadi. Setelah itu, mencari tempat atau mencari peluang untuk pemasaran langsung produk rekayasa. Yang terakhir adalah evaluasi hasil kegiatan usaha produk rekayasa. Yang ketiga yaitu budidaya. Untuk budidaya ini contohnya adalah pertanian. Jadi yang pertama adalah membuat perencanaan usaha budidaya. Lalu proses produksi budidaya, jadi seperti bertanam padi, singkong dan sebagainya. Lalu setelah itu membuat perhitungan harga pokok usaha budidaya, pemasaran langsung usaha budidaya. Yang terakhir adalah
hasil kegiatan usaha budidaya. Jadi ini yang real nanti dipasarkan. Yang terakhir adalah pengolahan. Pengolahan di sini yang dimaksudkan adalah pengolahan bahan makanan. Mulai dari nabati, hewani, awetan, internasional, dan nasional nantinya akan dibahas ketika kita membahas materi pengolahan. Untuk materi pengolahan, untuk wirausaha dalam bidang pengolahan, yang pertama tentunya merencanakan usaha makanan. Setelah itu mempelajari sistem pengolahan makanan. Jadi supaya makanan itu bisa jadi enak, layak dikonsumsi, maka sistem pengolahan makanan juga harus dipersiapkan. Setelah itu, perhitungan biaya makanan. Jadi mulai dari bahan mentah sampai jadi produk bisa dipasarkan itu berapa biayanya. Kemudian mencari peluang pemasaran langsung dari makanan. Yang terakhir adalah hasil kegiatan usaha makanan. Jadi setelah jadi dipasarkan, dievaluasi, dihitung laba ruginya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama ini, karena hanya pengenalan kewirausahaan, maka tugas pertama kalian adalah mengamati wirausahawan sukses. Nah, tidak perlu banyak, nanti kamu bisa sebenarnya untuk pembanding aja bisa buka artikel dan sebagainya, tetapi untuk tugas kali ini saya minta lingkungan sekitar kalian, di desa kalian, di kecamatan kalian, atau orang-orang yang kalian kenal sebagai wirausahawan sukses. Nah, tugasnya apa? Amati lingkungan sekitarmu, carilah tokoh wirausahawan sukses di daerahmu, tuliskan nama dan bidang usahanya. Misalkan ya, Pak Soleh usahanya adalah restoran gitu kan, berarti dia di usaha pengolahan, berarti misalkan seperti itu. Atau Bu Siti dia di bidang kerajinan, itu contohnya di Jepang itu banyak kan. Nah, itu kamu cari salah satu tokoh wirausahawan, siapa namanya, jenis usahanya apa, lalu pelajari kisah sukses dari wirausahawan tersebut. Kalian boleh teknik wawancara langsung ke orangnya atau ke orang-orang terdekatnya atau ke masyarakat sekitar yang mengetahui tentang kisah sukses dari wirausahawan tersebut. Misalkan, oh Pak ini dulunya itu nggak punya apa-apa, kemudian dia mencoba ini berusaha. Nah, seperti itulah kira-kira. Lalu tuliskan hal-hal apa saja yang membuat wirausahawan itu berhasil berdasarkan observasimu. Jadi tuliskan di buku ya. Tuliskan laporanmu dari tugas ini di dalam buku catatan kewirausahaan, difoto lalu kirimkan ke menu tugas yang ada. Nah, semangat. Semoga kelak kalian menjadi wirausahawan sukses. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.